namaku Luna. Dan aku Surya. Kami mau cerita tentang sebuah cara baru dan keren untuk membantu kita mengubah gaya hidup menjadi gaya hidup yang berkelanjutan. Nama metodenya Eco-Mapping, yang merupakan bagian dari program Adiwiyata di sekolah. Teman-teman pasti tahu kalau planet bumi tercinta tengah menghadapi tantangan besar, yaitu pemanasan global dan perubahan iklim. Emisi gas CO2 yang dihasilkan aktivitas manusia seperti konsumsi, transportasi, dan industri telah menyebabkan planet bumi menjadi semakin hari semakin panas. Salah satu dampaknya, es di kutub utara dan selatan meleleh, air di lautan bertambah dan ini berakibat naiknya ketinggian air laut. Banyak pulau akan tenggelam. Kita harus mencegah ini terjadi, karenanya kita harus mengubah gaya hidup seperti kebiasaan konsumsi dan transportasi, pemanfaatan sumber daya, dan juga penanganan sampah. Eco-Mapping akan membantu kita melakukan perubahan yang dibutuhkan. Metode ini sederhana dan seru. Sebagai generasi muda, kita harus berada di garis terdepan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi umat manusia. Ada 5 langkah dalam proses eco-mapping. Yang pertama adalah sosialisasi. Di sini, semua orang di sekolah akan diberi penjelasan tentang program ini, hingga mereka memahami, terlibat aktif, dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Semua orang itu berarti guru, siswa, staf sekolah, penjaga kantin, hingga masyarakat di sekitar sekolah. Semuanya harus terlibat. Nah, sesudah sosialisasi, kita masuk ke tahapan yang seru habis. Para siswa mulai ambil peran utama. Tahapan ini disebut juga sebagai eco-mapping dan merupakan jantung dari keseluruhan program. Kita berperan sebagai detektif. Menggunakan peta lingkungan sekitar, kita identifikasi masalah-masalah lingkungan yang ada untuk dicari cara mengatasinya. Misalnya, bagaimana cara mengurangi dan mendaur ulang sampah. Tapi, persoalan lingkungan tentu banyak macamnya. Misal saja, kita bisa juga mencari cara untuk mengurangi konsumsi air dan listrik. Di langkah ketiga, kita memilih dan memprioritaskan masalah utama lingkungan yang harus diselesaikan, lalu membuat rencana aksi. Tapi, teman-teman harus ingat, rencana aksinya harus terukur dan realistis. Kalau semua orang sudah sepakat dengan rencana aksi yang akan dilaksanakan, kita mulai tahap implementasi. Di sekolahku, kami memutuskan untuk membawa botol minuman dan kotak makan sendiri yang bisa diisi ulang untuk diisi di kantin. Aksi kami ternyata bisa mengurangi sampah di sekolah hingga sekitar 40%. Banyak sekali. Ya jelas lah, di sekolah kita kan ada 1.200 siswa. Berarti ada 1.200 botol plastik dan bungkus kertas atau kotak styrofoam yang tidak jadi dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Dan itu terjadi setiap hari. Karena siswa membawa botol minuman sendiri, sekolah menyediakan dispenser air di kelas dan di kantin. Maka, kami menamakan aksi ini sebagai galonisasi. Di sekolah lain, teman-teman memutuskan mengontrol konsumsi listrik. Mereka mengukur berapa sebetulnya suhu yang dibutuhkan supaya siswa masih dapat belajar dengan nyaman, tapi tidak boros listrik. Selain itu, mereka juga punya kampanye mematikan lampu saat ruangan tidak dipakai. Di sekolah yang lain juga, kantinnya memakai daun pisang untuk membungkus makanan. Mereka tidak lagi memakai bungkus kertas atau kotak styrofoam. Yang perlu diperhatikan di tahap ini, kita harus melakukan monitoring. Langkah-langkah kita harus selalu berada di jalur yang benar. Caranya, kita harus rajin menghitung berapa jumlah sampah yang kita hasilkan dan berapa yang benar-benar kita kurangi. Kita juga harus pastikan bahwa seluruh warga sekolah terlibat. Kami punya cara sederhana loh untuk menghitung dampak dari aksi kami, termasuk berapa banyak emisi CO2 yang berhasil dikurangi. Yang juga keren dari program ini, guru-guru membahas isu-isu yang berkaitan dengan aksi kami dalam pelajaran. Belajar matematika dan IPA jadi tambah menyenangkan. Pelajaran PKN juga lebih menarik. Kalian benar, para guru juga terlibat dalam program ini. Kami harus mengintegrasikan isu-isu terkait aksi kalian dalam rencana bahan ajar. Nah, sekarang saya mau ketemu guru-guru lain untuk membahas bahan ajar tahun ajaran baru. Program eco-mapping dapat diselesaikan dalam 9-12 bulan atau 1 tahun ajaran. Di tahap terakhir, yang kelima, kita evaluasi apa saja yang berjalan baik dan yang tidak. Kita identifikasi penyebab kegagalan dan belajar dari kesalahan yang pernah dibuat. Hal-hal yang berhasil harus dipertahankan dan menjadi kebiasaan. Di tahun ajaran berikutnya, kita lakukan lagi eco-mapping untuk putaran yang kedua. Kita jalani lagi semua langkahnya dari awal, tapi kali ini kita harus meningkatkan program yang sudah berjalan baik dan mencari masalah-masalah lingkungan yang baru.
Dengan begitu, setahap demi setahap, kita bisa mengadopsi semakin banyak gaya hidup yang berkelanjutan. Kita lakukan proses ini secara berulang dan terus-menerus, sampai gaya hidup kita sehari-hari jadi sadar lingkungan dan sadar iklim. Kalau aksi kita berhasil, kita bisa jadi contoh dan berbagi pengalaman ke sekolah lain dan masyarakat sekitar. Kalau kita bisa melakukannya, mereka juga pasti bisa menjalankan eco-mapping. Ya, kalau inisiatif ini bisa menyebar luas ke masyarakat sekitar, lalu ke kota, terus negara, semua orang akan bergaya hidup berkelanjutan. Ini benar-benar aksi keren yang pas dilakukan oleh generasi kita. Makanya, jadilah bagian dari gerakan keren anak muda ini. Ayo terapkan perubahan-perubahan kebiasaan agar kita bergaya hidup berkelanjutan.